Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Supriyanto. Saya adalah pengajar di SMK PGRI 3 Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan selamat kepada anak-anak semua yang telah bergabung di SMK PGRI 3 Sidoarjo. Mudah-mudahan cita-cita kalian bisa tercapai. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu informasi tentang satu penyakit yang saat ini sedang dibicarakan ramai oleh orang, tidak hanya di satu daerah tapi juga di satu negara, bahkan di seluruh dunia. Ini yang disebut dengan pandemi COVID-19. Nah, apa itu pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 atau pandemi coronavirus 2019 dikenal sebagai satu bentuk pandemi yang disebabkan oleh merebaknya virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19, singkatan dari Coronavirus Disease 2019 di seluruh dunia. Penyakit ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di provinsi Hubei, di negara Tiongkok daratan pada sekitar bulan Desember tahun 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga tanggal 23 April tahun 2020 saja sudah ditemukan 2 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia, di sekitar 210 negara, di wilayah yang cukup luas, dan sudah mengakibatkan 195.755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781.109 orang dinyatakan sembuh. Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang, terutama melalui percikan pernafasan atau yang sering kita dengar dengan istilah droplet yang dihasilkan terutama selama batuk. Sebenarnya droplet ini tidak hanya terjadi saat orang batuk, bahkan orang berbicara saja pasti akan mengeluarkan droplet. Cuman memang tidak sebesar dan sebanyak saat orang melakukan batuk. Percikan ini dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi atau terpapar dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Karena kita ketahui bahwa COVID-19 ini atau virus ini bisa masuk melalui saluran pernapasan dan saluran pencernaan, terutama juga bisa melalui mata. Penyakit COVID-19 ini paling menular saat orang yang menderita memiliki gejala. Meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala itu muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari. Namun bisa saja terjadi antara 2 hingga 14 hari. Gejala umum diantaranya adalah demam, batuk, dan sesak nafas. Nah, komplikasi dapat berupa pneumonia atau penyakit sesak nafas, atau juga penyakit pernafasan akut berat. Tidak ada vaksin sementara ini atau obat untuk antivirus. Pengobatan primer yang diberikan berupa simptomatik dan suportif.
langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan adalah pertama, kita bisa mencuci tangan dengan sabun paling tidak selama 20 detik dan air mengalir. Kemudian menutup mulut, hidung dengan masker, juga terutama saat kita batuk. Kemudian menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri bagi orang yang dicurigai telah terinfeksi oleh virus ini. Nah, anak-anak mungkin bisa kita simak dulu video berikut ini. Nah, ini videonya. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya, ditransmisikan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, hidung tersumbat dan berlendir, nyeri tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar atau sekitar 80% orang dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang-orang dengan riwayat penyakit seperti darah tinggi, jantung, atau diabetes mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami keluhan yang serius. Dalam kasus parah, dapat terjadi pneumonia atau penyakit menyerang paru-paru, serta kegagalan organ tubuh hingga kematian. Jika kamu memiliki keluhan tersebut dan baru saja kembali dari Cina atau daerah lain yang positif terinfeksi, segera periksakan ke dokter. Lalu, bagaimana penularan COVID-19? Penularan dapat terjadi melalui droplet atau sebagian kecil dari air liur yang ditularkan dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian tentang cara penularan lain dari COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan. Cara paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Hal-hal yang bisa kamu lakukan diantaranya, yang pertama,
Hindari berpergian ke daerah yang telah positif terinfeksi virus COVID-19. Kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol ini dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. Ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa kita hirup, termasuk virus COVID-19, jika orang yang bersin tersebut positif terinfeksi. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Tangan kita menyentuh banyak orang dan benda, dan bisa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Kelima, pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan saku atau tisu. Yang keenam, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan demam, batuk, dan sesak nafas, segera hubungi dan periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai coronavirus dan cara pencegahannya.